Amalan apa yang langsung sampai pahalanya mengalir untuk ibunda yang telah meninggal dunia? Yang amalan-amalan dilakukan oleh anak yang masih hidup. Amalannya satu, solihkan diri kita. Karena mensolihkan diri kita itu merupakan hadiah terindah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, sambung tali silaturahmi dulu yang disambung sama ibu kita. Kita cek handphonenya. Dulu ibu kita sukanya nelpon siapa, suka bertandang ke siapa. Itulah yang kita datangi dan kita sambung tali silaturahmi dengan mereka. Kita buka itu handphonenya. Ternyata ibu kita suka nelpon Prabowo, Jokowi, SBY. Ya sudah, ibu datangi itu tiga orang itu. Contoh, santai aja. Maka kemudian kita sambung tali silaturahmi dengan mereka. Yang ketiga, sedekah atas nama orang tua kita. Sebagaimana keterangan dari Sa'ad. Apa sedekah yang paling afdal untuk orang tua kita? Mengalirkan air. Mengalirkan air. Contohnya kita tanya itu. Air itu apa contohnya Ustaz? Ya, memberikan air minum kepada tempat-tempat yang tandus dan gersang. Membangun instalasi air wudhu di Masjid Darussalam misalkan. Ada nggak instalasi air Pak? Ada, masih kurang ya? Masih. Pengen bangun lagi tempat wudhu nggak? Iya. Berapa yang dibutuhkan? 200 juta. Ya sudah, saya kirimkan 2 miliar insya Allah. Songong itu. Maka kemudian sedekahnya dibagi. Separuhnya buat ibu saya, separuhnya buat saya. Bisa. Minta ke pondok, bisa. Atau kemudian lebih murah daripada itu. Contohnya apa? Contohnya air minum, itu bisa. Ngasih air minum di depan rumah kita. Bisa. Untuk kemudian air minum. Atau kemudian kajian supaya tidak air putih terus, kan? Sekali-kali teh gitu kan. Maka kemudian itu juga kalau kita niatkan karena Allah boleh. Kita ngasih air minum habis sholat Jumat, bawa aqua di depan situ, karena biasanya habis sholat Jumat itu pada haus karena habis tidur mereka. Kita kasih air, nah itu boleh. Atau sedekah. Makanya ibu, saya sedekah itu, kalau saya bagi 3. 1, untuk saya dan keluarga saya. Yang kedua, supaya diampuni dosa saya yang telah lalu. Yang ketiga, niatnya adalah untuk ibu saya. Jadi saya itu kalau sedekah sudah saya niatkan dari awal. Pokoknya untuk 3. Untuk saya dan keluarga, untuk kesalahan saya di masa lampau. Dan yang ketiga, yaitu adalah untuk ibu saya. Jadi misalkan saya sedekah 1 M, 300 juta setengah buat saya dan keluarga saya, 350 juta lagi untuk dosa-dosa dari saya yang dulu pernah saya lakukan, karena dosa itu paling gampang dihapuskan dengan sedekah, dan 350 juta pahalanya untuk ibu saya. Apakah meninggal di hari Jumat sore termasuk dalam salah satu husnul khotimah walaupun orang tersebut semasa hidupnya sholatnya, sedekahnya biasa aja, bahkan belum mengenal sunnah, tapi anaknya selalu mendoakan setelah mengenal sunnah? Orang yang meninggal pada hari Jumat itu terjadi perbedaan para ulama, apakah husnul khotimah ataukah tidak. Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak, karena Rasulullah meninggalnya hari Senin. Ala kulli hal, kita berdoa yang semaksimal mungkin. Tidak usah meributkan apakah husnul khotimah ataukah tidak pada sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Tapi yang kita lakukan memaksimalkan doa kita. Semoga orang yang telah meninggalkan kita tidak orang yang kita cintai, diterima oleh Allah dan dihapuskan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Apakah orang yang berpacaran termasuk orang munafik karena menentang ayat Allah? Ini nanya jomblonya. Orang yang berpacaran bukan orang munafik, insya Allah. Ya. Insya Allah. Sampai asar ini kelihatannya. Tetapi orang yang lemah iman dan melakukan dosa, dan bisa jatuh dosa besar ketika dia sampai melakukan zina. Dan apa sih yang diharapkan dari pacaran? Pacaran itu hanya menjadikan kita menjaga jodohnya orang. Saya pacaran dulu 5 tahun. Anak ngomong sama Ikhwan, sini antum. Antum ulangi lagi. Saya dulu pernah pacaran Ustaz 5 tahun. Antum enggak pacaran, antum jagain jodohnya orang. 5 tahun antum telepon.
5 tahun antum ajak makan soto, makan pecel, pinco. Iya. Setelah itu jodohnya orang. Iya. Tidak usah. Dan tidak usah modus-modus juga. Ini teguran untuk kita semuanya. Hati-hati laki-laki dan perempuan ketika bergaul. Dan tidak usah kemudian inget-ingetin juga. Ya. Besok puasa sunnah ya, iya tidak usah gitu. Kalau berani langsung didatangi minta supaya dihalalkan. Ana titip didoakan anak-anak yang saat ini menjalani tes calon taruna akmil. Semoga dengan ridhonya Allah berhasil lulus. Amin insyaallah. Nama anak saya Muhammad Andika Wira Pratama. Semoga Allah berikan yang terbaik kepada Muhammad Andika Wira Pratama. Saya dan suami jika bangun tahajud kadang-kadang melakukan sendiri-sendiri Ustaz. Melakukan sendiri-sendiri boleh, tapi sesekali lebih baik berjamaah, menimbulkan kecintaan berjamaah itu. Tapi kalau kemudian lagi bertengkar, lagi ngambek-ngambekan ya sudah sendiri-sendiri dulu. Males saya kalau sama dia lagi bertengkar. Oh lagi bertengkar itu semua bisa dimasalahin. Bahkan suaminya tahajud selesai duluan pun dimasalahin tuh kan. Laki-laki yang suka tidur kayak gitu tuh selesai duluan. Semua jadi masalah. Memang tidak harus wajib berjamaah. Tapi sesekali berjamaah. Sesekali saya pengen sendirian Ustadz. Saya pengen ulang-ulang hafalan saya. Kan hafalan saya 3 juz. Suami saya 3 surat. Saya sudah sabar tiap hari ya Ustaz. Biarkan saya ketika waktu tahajud itu menikmati kesendirian saya dengan Allah. Semoga. Saya cuma berdoa moga-moga yang 3 juz itu tidak hilang. Saya ingin minta doa dari Ustaz supaya saya istiqomah dan melakukan kebaikan dan minta doanya semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk saya. Amin. Kita doakan Bu. Ya Robbal Alamin. Insyaallah. Karena kalau kita mendoakan jodoh itu berarti kita diaminkan oleh para malaikat. Insya Allah untuk kita juga. Dan kalau menikah nanti usahakan punya banyak anak. Karena Rasulullah itu bangga dengan yang punya banyak anak. Makanya orang Palestina itu membuat orang Zionis itu bingung. Kenapa? Orang Palestina itu wanitanya paling subur, Bu. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan ala ukhbirukum binisa ahlil jannah. Kalian mau tahu enggak bagaimana perempuan surga itu? Perempuan surga itu dikatakan oleh Nabi al-walud yang banyak anaknya yang pertama kali. Kecuali yang ditakdirkan sedikit, nah itu sudah di luar batas kemampuan. Makanya punya banyak anak itu anugerah. Dan kalau punya banyak anak enggak usah malu. Anaknya berapa? 12. Berapa? Nggak usah nanya. Udah dijawab nggak dengerin, nggak usah gitu. Harus yakin. 12. Masya Allah. 12 itu Ibu, capeknya ngerawat anak 1 sama anak 12 sama atau tidak sama? Sama. Demi Allah sama. Tidurnya tetap jam 9 kita itu. Bangunnya tetap jam 4. Sama sebenarnya. Kita aja yang kemudian dibisikin dengan berbagai macam bisikan. Nanti repot gini rezekinya. Rezekinya Allah yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Gak usah ngambil pekerjaannya Allah. Dan kita harus paham ya. Kalau anak kita 12. 12-nya mengangkat tangan. Ketika kita meninggal dunia berarti ada 24 tangan yang mengangkat kepada Allah untuk mendoakan kita. Apa enggak dahsyat itu? Capeknya sebentar. Dahsyatnya itu sampai kemudian kita mati. Belum lagi di akhirat kita akan dicari. Kalau anak pertama kita nggak bisa jawab syafaat, mungkin yang kedua. Kalau yang kedua nggak bisa, mungkin yang ketiga. Kalau yang ketiga nggak bisa, yang keempat. Masih kita ada harapan. Kamu anak berapa? Nah, 1 Bi. Nggak bisa Bi, ngasih syafaat. Ya sudah nggak apa-apa. Adikmu mana? Saya Bi, 2. Nggak bisa juga Bi, nggak apa-apa. Yang ketiga. Sampai 11 nggak ada yang ngasih syafaat. Yang ternyata 12. Saya anak ke-12 Bi. Insya Allah saya ngasih syafaat. Alhamdulillah. Coba kalau anak kita 1. Mabi, tidak bisa ngesyafaat, udah kelar, tidak ada lagi. Makanya punya banyak anak itu. Insya Allah. Punya banyak anak itu, Masya Allah, luar biasa. Makanya saya tuh bercita-cita anak saya 12. Sekarang on the way 6. Istri saya sekarang hamil yang ke-6. 7 bulan sudah. Nanti habis ini lahir lagi, Insya Allah. Saya pengennya anak 12. Aminkan Bu. Insya Allah. Dan ingat loh ya, kalau mengaminkan saudaranya, ibu juga diaminkan yang sama oleh malaikat.
Jadi nanti kalau anaknya 12, nah, jangan salahin saya. Nanti kalau habis di sini 2 pekan, 3 pekan hamil lagi, suaminya nanya, "Lu kok kamu bisa hamil lagi?" Gara-gara doanya Ustaz. Jangan gitu. Saya jangan disebutkan.